untuk mengucapkan alhamdulillah setelah Allah berikan hidayah kepada kita untuk hadir ke mushola ini sholat isya tarawih berjamaah. Padahal mungkin saudara-saudara kita di sana masih banyak yang tidak sampai mereka untuk sholat berjamaah. Kalau kita lihat keadaannya, badannya sehat, hartanya banyak, tetapi tidak sampai ke mushola atau masjid untuk sholat berjamaah. Terkadang kita lupa ketika Allah sudah berikan kepada kita kekuatan untuk beribadah, misalkan dalam puasa atau tadarus Al-Quran, lupa untuk mengucapkan alhamdulillah setiap selesai kita membaca Al-Quran. Padahal kita tahu bahwasanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Padahal kita itu tidak ada daya upaya. Kalau tidak Allah berikan kepada kita kekuatan, maka kita tak sampai di sini. Kalau Allah tidak memberikan kita kekuatan, maka kita tidak sanggup tadarus Al-Quran. Kalau Allah tidak berikan kita kekuatan, maka kita tak sanggup untuk bangun qiyamul lail. Maka hal-hal seperti itu sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu sering sekali kita dengar. Kalau bersyukur Allah tambah lagi. Kalau nggak bersyukur, sesungguhnya azab Allah itu besar. Padahal syukur itu kembalinya untuk kita. Di ayat lain Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Dan siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu untuk dia. Fa innama yashkuru li nafsihi. Allah itu enggak butuh syukur kita. Allah itu enggak butuh alhamdulillah kita. Tapi kita butuh terhadap puji syukur kita kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha la ghaniyyun hamid. Kalau kita bersyukur ketika Allah berikan harta kepada kita, ya, Allah itu kekayaannya enggak berkurang. Ketika Allah berikan kekuatannya kepada kita, maka kekuatan Allah itu tidak berkurang. Maka disebutkan itu la ghaniyyun, sesungguhnya Allah itu maha kaya, hamidun, dan terpuji. Jadi kita senantiasa untuk terbiasa menghadirkan Allah di setiap amal ibadah kita. Kemudian salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan yang berakhlakul karim. Kalau kita kenal yang di zaman sekarang adanya people in, orang dalam, dan di setiap instansi pemerintahan, dinas, biasanya kalau kita punya kerabat, kita akan dikenal, akan dimudahkan urusan kita. Kalau kita sebut sekarang people in, maka nanti di hari kiamat juga ada people in. People in kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surah Taha disebutkan, Yawma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawlan.
di hari kiamat nanti, pada ketika hari itu, la tanfa'u syafa'ah, maka tidak ada yang dapat memberikan syafaat illa, kecuali man adzina lahu rahman, siapa yang sudah diberikan izin oleh Allah Ar-Rahman, wa radiya lahu qawlan, dan Allah berikan dan Allah ridhoi perkataannya dari para ulama dan saksi. Yang Allah berikan izin siapa saja, termasuk di situ adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya siapa lagi? Al-Quran. Dalam hadis disebutkan, ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, maka dia akan datang nanti di hari kiamat menjadi syafi'an, menjadi penolong. Untuk siapa penolong itu? Untuk sahabatnya. Nah, untuk sahabatnya, bukan saja orang yang menghafal Al-Quran, bukan terbatas terhadap orang yang menghafal Al-Quran. Siapa itu sahabat? Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah yang paling mengenali kita, paling kenal sama kita, paling tahu tingkah laku kita, paling tahu karakteristik kita. Kalau kita sedih, dia ada sama kita. Kalau kita susah, dia ada sama kita. Kalau kita senang, dia ada juga sama kita. Makanya Shahibul Quran, para sahabat Al-Quran itu akan diberikan syafaat melalui Al-Quran mereka, Al-Quran yang ada di dekat mereka, yang ada pada diri mereka, yang mereka rajin membacanya, mereka rajin mentadabburinya, baca maknanya. Tadarus Al-Quran yang ada di pada bulan puasa ini bukan hanya sekedar kita membacanya, tetapi juga kita baca maknanya, baca tafsirnya. Jadi Al-Quran momentum bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Seharusnya kita pakai untuk mempelajari Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran, untuk sering membacanya. Dan jangan lupa, setelah membaca, mempelajari Al-Quran, kita ucapkan Alhamdulillah, supaya Allah beri lagi kita kekuatan, Allah beri lagi kita hidayah untuk membacanya lagi, untuk mentadabbur Al-Qurannya lagi. Dan sesuai dengan tujuan kita diturunkan kita berpuasa, yaitu bertakwa. Al-Quran merupakan salah satu cara kita untuk mencapai ketakwaan. Kalau di surah itu disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Quran, ya, yang ditujukan, yang diturunkan di bulan puasa, tujuannya yang pertama itu adalah menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda. Setelah rambu-rambu petunjuk tadi sudah diturunkan,
kemudian Allah turunkan bayyinatin minal huda, dan Allah turunkan penjelasannya terhadap rambu-rambu itu. Kalau kita ingin pergi misalkan ke suatu daerah, kemudian kita mengendarai mobil atau sepeda motor, yang daerah tersebut kita belum pernah tuju, tapi kita nggak tahu rambu-rambunya. Ya, ternyata setelah itu ada belokan terjal, kita nggak tahu, kita jalan terus, akhirnya masuk ke jurang. Ya. Al-Quran ini sudah diturunkan petunjuknya, kemudian diturunkan penjelasannya melalui lisan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah turunkan melalui Al-Quran ini hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Allah tunjukkan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu adalah pembeda yang hak dan yang batil. Allah kasih tahu, oh, ini yang benar, ini yang wajib, ini yang harus dihindari, ini yang haram, melalui Al-Quran. Dan dari Al-Quran tersebut dijelaskan lagi melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Dan itu sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat yang kedua itu, dzalikal kitabun la raiba fihi, itulah Alkitab la raiba fihi, tidak ada keraguan terhadapnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi tujuan kita takwa, la'allakum tattaqun bila puasa, maka orang yang bertakwa disebut dengan muttaqin. Orang-orang bertakwa disebut dengan muttaqin. Jadi melalui Alkitab, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Quran, Allah berikan jalan kita menuju ketakwaan. Semoga Allah tetap memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar Allah terus tambah keimanan yang ada pada diri kita, sehingga kita mudah mengerjakan amal ibadah dalam bulan puasa. Mungkin hanya ini mau'izah hasanah yang dapat menjadi nasihat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengucapkan alhamdulillah setelah Allah berikan hidayah kepada kita untuk hadir ke mushola ini, sholat isya tarawih berjamaah. Padahal mungkin saudara-saudara kita di sana masih banyak yang tidak sampai mereka untuk sholat berjamaah. Kalau kita lihat keadaannya, badannya sehat, hartanya banyak, tetapi tidak sampai ke mushola atau masjid untuk sholat berjamaah. Terkadang kita lupa, ketika Allah sudah berikan kepada kita kekuatan untuk beribadah, misalkan dalam puasa atau tadarus Al-Quran, lupa untuk mengucapkan alhamdulillah setiap selesai kita membaca Al-Quran. Padahal kita tahu bahwasanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Padahal kita itu tidak ada daya upaya. Kalau tidak Allah berikan kepada kita kekuatan, maka kita tak sampai di sini. Kalau Allah tidak memberikan kita kekuatan, maka kita tidak sanggup tadarus Al-Quran.
Kalau Allah tidak berikan kita kekuatan, maka kita tak sanggup untuk bangun qiyamul lail. Maka hal-hal seperti itu sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu sering sekali kita dengar. Kalau bersyukur, Allah tambah lagi. Kalau nggak bersyukur, sesungguhnya azab Allah itu besar. Padahal syukur itu kembalinya untuk kita. Di ayat lain Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Dan siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu untuk dia. Fa innama yashkuru li nafsihi. Allah itu nggak butuh syukur kita. Allah itu nggak butuh alhamdulillah kita. Tapi kita butuh terhadap puji syukur kita kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha la ghaniyyun hamid. Kalau kita bersyukur ketika Allah berikan harta kepada kita, ya, Allah itu kekayaannya nggak berkurang. Ketika Allah berikan kekuatannya kepada kita, maka kekuatan Allah itu tidak berkurang. Maka disebutkan itu la ghaniyyun, sesungguhnya Allah itu maha kaya, hamidun, dan terpuji. Jadi kita senantiasa untuk terbiasa menghadirkan Allah di setiap amal ibadah kita. Kemudian salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan yang berakhlakul karim. Kalau kita kenal yang di zaman sekarang adanya people in, orang dalam, dan di setiap instansi pemerintahan, dinas, biasanya kalau kita punya kerabat, kita akan dikenal, akan dimudahkan urusan kita. Kalau kita sebut sekarang people in. Maka nanti di hari kiamat juga ada people in. People in kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surah Taha disebutkan, Yawma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawlan. Di hari kiamat nanti, pada ketika hari itu, la tanfa'u syafa'ah, maka tidak ada yang dapat memberikan syafaat illa, kecuali man adina lahu rahman, siapa yang sudah diberikan izin oleh Allah Ar-Rahman, wa radiya lahu qawlan, dan Allah berikan dan Allah ridhoi perkataannya dari para ulama dan muhsin. Yang Allah berikan izin siapa saja, termasuk di situ adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya siapa lagi? Al-Quran. Dalam hadis disebutkan, ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, maka dia akan datang nanti di hari kiamat menjadi syafi'an, menjadi penolong. Untuk siapa penolong itu? Untuk
sahabatnya. Nah, untuk sahabatnya, bukan saja orang yang menghafal Al-Quran, bukan terbatas terhadap orang yang menghafal Al-Quran. Siapa itu sahabat? Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah yang paling mengenali kita, paling kenal sama kita, paling tahu tingkah laku kita, paling tahu karakteristik kita. Kalau kita sedih, dia ada sama kita. Kalau kita susah, dia ada sama kita. Kalau kita senang, dia ada juga sama kita. Makanya Shahibul Quran, para sahabat Al-Quran itu akan diberikan syafaat melalui Al-Quran mereka. Al-Quran yang ada di dekat mereka, yang ada pada diri mereka, yang mereka rajin membacanya, mereka rajin mentadabburinya, baca maknanya. Tadarus Al-Quran yang ada di pada bulan puasa ini bukan hanya sekedar kita membacanya, tetapi juga kita baca maknanya, baca tafsirnya. Jadi Al-Quran momentum bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Seharusnya kita pakai untuk mempelajari Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran, untuk sering membacanya. Dan jangan lupa, setelah membaca, mempelajari Al-Quran, kita ucapkan Alhamdulillah, supaya Allah beri lagi kita kekuatan, Allah beri lagi kita hidayah untuk membacanya lagi, untuk mentadabbur Al-Qurannya lagi. Dan sesuai dengan tujuan kita diturunkan kita berpuasa, yaitu bertakwa. Al-Quran merupakan salah satu cara kita untuk mencapai ketakwaan. Kalau di surah itu disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Al-Quran ya, yang ditujukan dan diturunkan di bulan puasa, tujuannya yang pertama itu adalah menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda. Setelah rambu-rambu petunjuk tadi sudah diturunkan, kemudian Allah turunkan bayyinatin minal huda, dan Allah turunkan penjelasannya terhadap rambu-rambu itu. Kalau kita ingin pergi misalkan ke suatu daerah, kemudian kita mengendarai mobil atau sepeda motor, yang daerah tersebut kita belum pernah tuju, tapi kita nggak tahu rambu-rambunya. Ya, ternyata setelah itu ada belokan terjal, kita nggak tahu, kita jalan terus, akhirnya masuk ke jurang. Ya. Al-Quran ini sudah diturunkan petunjuknya, kemudian diturunkan penjelasannya melalui lisan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan melalui Al-Quran ini hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Allah tunjukkan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu adalah pembeda yang hak dan yang batil. Allah kasih tahu, oh ini
yang benar, ini yang wajib, ini yang harus dihindari, ini yang haram melalui Al-Quran. Dan dari Al-Quran tersebut dijelaskan lagi melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Dan itu sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat yang kedua itu, Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah Alkitab la raiba fihi, tidak ada keraguan terhadapnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi tujuan kita takwa, la'allakum tattaqun di bulan puasa, maka orang yang bertakwa disebut dengan muttaqin. Orang-orang bertakwa disebut dengan muttaqin. Jadi melalui Alkitab, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Quran, Allah berikan jalan kita menuju ketakwaan. Semoga Allah tetap memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar Allah terus tambah keimanan yang ada pada diri kita, sehingga kita mudah mengerjakan amal ibadah dalam bulan puasa. Mungkin hanya ini mau'izah hasanah yang dapat menjadi nasihat untuk saya pribadi dan jemaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum